Rasanya cepat sekali ya Bapak Ibu. Sudah hari Minggu lagi. Waktu berjalan benar-benar begitu cepat. Saya setiap hari Senin sudah bergumul. Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu yang akan engkau sampaikan kepada umat kepunyaanmu yang ada di GSKI Salum Surakarta ini. Dan seringkali sebelum Senin sudah ditanya, Pak, hari Minggu yang akan datang akan menyampaikan tema apa? Apakah masih berkaitan? Tampaknya akan terus berkaitan, saudara. Jadi kalau kita ketinggalan satu bagian dari apa yang kita pelajari, mungkin ya sangat disayangkan. Meskipun ada sedikit pengulangan-pengulangan yang saya sampaikan, supaya kita mengingat kembali. Bapak Ibu, tadi kita nyanyikan sebuah pujian yang sangat indah. Setiap tarikan nafasku milik-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku milik-Mu Tuhan. Semua milik-Mu. Seringkali ini tidak kita sadari. Ketika istri saya bertanya dalam sebuah retret, beberapa waktu yang lalu ditanya, apakah kebutuhan pokok kita? Rata-rata orang menjawab, makan. Ya, karena itu memang yang kita usahakan. Ada kebutuhan yang sangat pokok yang benar-benar tidak kita usahakan, yaitu nafas hidup. Orang bernapas butuh makan, tapi orang mati dikasih makan juga nggak bisa bernapas, kan begitu. Benar-benar milik Tuhan, dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita hidup dari hembusan nafas Allah. Artinya memang sudah seharusnya setiap tarikan nafas kita, hembusan nafas kita, iramanya adalah pribadi Tuhan. Dan kita harus kembali ke sana karena kita sudah sangat lama mengikuti irama dunia yang sudah semakin meleset dari apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu sebuah perjuangan. Kita harus memaksa diri untuk sampai ke sana, Bapak Ibu. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang kunci sukses. Nah, tampaknya agak ringan ya, Bapak Ibu. Kunci sukses. Siapa yang ingin sukses? Angkat tangan. Nggak ada. Hanya di GSKI orang yang nggak mau sukses. Ada yang mau sukses? Aduh, kalau sukses, lalu gambaran apa yang ada di benak kita ketika bicara, oh si A itu sudah menjadi orang sukses, dan saya mau menjadi orang sukses, om, gitu. Apa gambar? Anak muda aja. Sukses. Kalau sukses, gambarannya apa yang di benak Farel begitu? Apa Farel? Apa? Duit. Rata-rata orang sukses sama dengan duit. Tapi ada tuh orang duitnya banyak kemudian bunuh diri. Ada orang duitnya banyak, suatu ketika saya melayani sama Mbah Kakung gitu. Orang duitnya banyak banget, Bapak Ibu. Cuma saya Mbah Kakung, Pak Bena itu ke sana. Tante ini bilang, "Yo, aku uang sakuku sekian puluh juta. Aku kalau main ke luar negeri, ke Israel sudah bolak-balik. Rumah ini yo, kita jual aja." Rumahnya di daerah Mojosongo, Bapak Ibu. Kita jual. Lah tante mau kemana? Ya saya mau beli rumah aja yang luasnya 80 meter gitu tanahnya. Lalu ini pokoknya dijual 3M. Pendeta dia mau dijual 3M gitu ya. Deg-degan enggak saudara? Lalu terus gimana tante? Aku sudah nulis surat wasiat. Kasih semua ke panti asuhan. Tak kira kasih semua ke GSKI gitu ada kaget gitu. Gitu. Tante ini duitnya banyak, saudaraku, duit banyak banget. Gitu. Sampai sekarang rumahnya belum laku. Dan dia hanya tinggal di rumah itu bersama anjing kecilnya. Karena semua barang sudah dikeluarkan, sudah dikasih orang. Semua tidak membahagiakan. Nah, ini kisah nyata. Dan ya Pak Andreas,
Itu Pak Bena pernah saya ajak melayani ke sana. Memang karena sudah lanjut usianya, dalam keadaan sehat, pikirannya masih sangat sehat, dan dia harus mempersiapkan diri untuk sesuatu. Saya ingin mengajak semua yang ada di tempat ini sukses. Amin. Sing banter. Amin. Kuncinya di sini. Kunci sukses. Nah, ini kunci sukses pikul salib. Tadi kan kita nyanyi, itu ya. Kita nyanyi. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini. Nah, ini masih sukses di sini. Suksesnya pengikut Kristus. Kita akan bicara tentang bagaimana kita harus sukses memikul salib. Supaya kita sampai kepada Bapa di surga. Orang dunia mengatakan Yesus Kristus adalah tokoh yang gagal. Itu orang dunia. Orang bertanya, kenapa Tuhan mati sih? Gagal. Orang dunia juga mengatakan, Tuhan kok disalib? Yesus hanya sampai usia 30-an tahun, 33 tahun lalu mati. Apakah itu seorang yang berhasil? Orang dunia yang tidak mengenal tentang rancangan Tuhan berkata, bahkan untuk berumah tangga saja nggak sempat. Gitu. Ada banyak anak muda berkata, nanti ini zaman sudah begitu rusak, Tuhan akan segera datang. Dalam bahasa agama mereka sudah mau kiamat. Ojo seum, ojo seum. Nah kenapa? Aku rabi. Berarti Yesus yang memang secara daging tidak menikah dianggap gagal. Tetapi apakah Yesus gagal? Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia duduk di tempat yang terhormat bersama Bapaknya. Di sebelah kanan Allah Bapa, artinya tempat yang terhormat. Karena apa? Salib. Ketaatannya ketika ia memikul salib untuk menanggung beban dosa dunia. Mari kita bersama-sama membaca apa yang tertulis di dalam Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau anak perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Selanjutnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita mau renungkan ini ya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada. Ini sebuah kalimat yang seakan-akan bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Seakan-akan ketika disalahpahami bisa dianggap meleset. Bukankah di dalam Taurat tertulis, hormatilah ayah dan ibumu, supaya dipanjangkan umurmu di tanah kelahiran yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Bagi seorang anak, kunci untuk umur panjang, menurut Alkitab, menghormati ayah dan ibunya. Begitu. Ada yang mau umur panjang? Hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ternyata tidak layak. Apa maksudnya? Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Bukankah juga tertulis di dalam Alkitab, hai papa-papa, kasihlah anakmu. Jangan membuat mereka marah tanpa alasan. Kelayakan kita sebenarnya diukur dari seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, dan itu membawa konsekuensi yang tidak ringan, yaitu salib. Sesuatu yang benar-benar nggak nyaman dan dihindari oleh banyak orang. Bapak Ibu, hari ini salib menjadi hiasan. Salib menjadi pengingat tentang sebuah komitmen orang percaya, bahwa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari salib itu sendiri. Karena dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Bukankah Kristus sudah memikul beban dosa kita dan sudah disalib? Itu pertanyaan banyak orang. Ya, salib Kristus adalah salib penebusan. Kristus taat kepada Bapaknya, memikul salib itu meskipun dia harus bergumul untuk menghadapinya. Terbukti di Taman Getsemani. Dia berkata, Bapa, jikalau cawan ini boleh lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku. Salib penebusan. Tetapi bagaimana dengan salib kita? Dikatakan di sini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi setiap kita juga harus memikul salib. Salib apa? Salib ketaatan. Ketaatan sebagai pengikut Kristus adalah salib, Bapak Ibu terkasih. Kembali kita akan belajar pelan-pelan. Kalau kita tidak memikul salib, kita mempertahankan nyawa kita, maka kita tidak akan selamat. Mempertahankan nyawanya artinya menghindari salib. Gitu. Menghindari salib. Jadi bagi orang Kristen sama sekali tidak bisa menghindar dari salib kalau memang mau mengikut Kristus. Tetapi tetapi kalau hanya beragama Kristen tanpa salib, ya tidak apa-apa. Karena beragama Kristen belum tentu mengikut Kristus. Menjadi hamba Tuhan, pendeta belum tentu juga mengikut Kristus. Begitu. Bisa saja mencari nafkah. Kurang nyaman apa jadi pendeta? Tetapi pendeta yang benar-benar mengikut Kristus akan berbeda. Dia akan memikul salib. Salib ketaatan. Mari kita perhatikan yang ini. Kata nyawa, Bapak Ibu terkasih. Kata nyawa dalam ayat tersebut sama dengan jiwa. Jadi kalau kita cari arti yang mendekati itu sama dengan jiwa. Artinya gairah hidup. Begitu ya. Jiwa kita itu diisi oleh gairah hidup seperti apa? Jadi barang siapa mempertahankan nyawanya, barang siapa memiliki gairah hidup yang tidak sama dengan Kristus, dia akan kehilangan nyawa. Gairah hidup Kristus ya salib. Kata nyawa dalam ayat tersebut sama dengan jiwa. Jiwa manusia yang memiliki kasih alamiah kepada anggota keluarga. Jadi kunci sukses untuk kita memikul salib itu sebenarnya kita harus memiliki sebuah irama hidup yang benar-benar berbeda dengan manusia yang lain. Yaitu irama hidup Kristus. Kalau tadi dikatakan barang siapa tidak meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian mengikut aku. Barang siapa tidak mengasihi ayah dan ibunya, barang siapa mengasihi ayah dan ibunya lebih daripadaku, kasih kepadaku, dia akan kehilangan nyawa. Maksudnya, dalam jiwa manusia itu kita memiliki kasih yang alamiah, yang muncul secara alami di dalam kehidupan kita itu, yaitu kasih di dalam keluarga.
Itu. Jadi kalau dikatakan kamu meninggalkan ayah dan ibumu, bukan berarti kita mesti membenci ayah dan ibu kita. Kita mesti tidak hormat kepada mereka. Kalau kita diminta untuk meninggalkan anak-anak kita demi pengiringan kita akan Kristus, bukan berarti kita harus benci dan tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Bukan begitu. Tidak bisa. Aku jadi hamba Tuhan mengikut Kristus, maka saya abaikan keluargaku. Terserah istriku mau bagaimana, anak-anakku mau bagaimana, makan tidak makan, tidak apa-apa, pokoknya memberitakan Injil. Nah, akhirnya jadi batu sandungan. Sehingga anaknya ketika mendengar khotbah ayahnya, di belakang sendiri ambil sedekap, prat-pret, pret, alah opo, golek duit, bakul jamu. Itu baru anaknya, belum istrinya. Inilah. Bisi kancane ngapusi. Nah, kita itu memiliki sebuah kasih alamiah yang terbentuk sebagai manusia. Itu. Seorang ibu pasti mengasihi anaknya. Seorang ibu pasti mengasihi anaknya, terbukti anaknya hidup sampai sekarang. Gitu loh. Belum bisa ngomong aja diajak ngomong. Halo, gitu. Saya punya sepupu itu, waduh 6 tahun enggak punya anak, kemudian punya anak gitu. Anaknya baru lahir kayak seragam SD gitu ya. Gitu. Tuh kok ini mobil-mobilan. Halo, upacara ya upacara, diposting setiap berapa hari, kirim video ke semua saudaranya. Gitu. Sampai istri saya setiap hari senyum-senyum begitu. Waduh, sedulurmu kayak ngono ya. Kasih terbentuk. Seorang suami pasti mengasihi istrinya lah. Begitu. Seringkali suami-suami atau anggota keluarga yang lain, istri juga mengatakan aku mengasihi keluargaku. Boleh sentuh aku, tapi jangan istriku. Kan gitu. Jangan anakku. Orang apa-apa nek kowe karo aku. Tapi jangan suamiku. Jadi seorang istri pun bisa menjadi pengawal bagi suami yang lebih gagah dari gitu. Segagah Ibu Yayan ketika golek jalan parkir mobil gitu. Pak Atin nyopir, Bu Yayan mobil stop. Istri saya di dalam mobil, wah Yayan keluar batake. Semua mobil berhenti. Gagah. Jangan sentuh suamiku. Itu alami, saudaraku. Gitu ya. Istri ya. Ibu saya itu fisiknya lebih kecil dari bapak saya. Suatu saat bapak saya pingsan. Bisa gendong, kuat. Alami. Itu bukan pingsan ditaruh ditikar digeret itu enggak. Jadi jiwa manusia ini memiliki kasih yang alamiah yang benar-benar secara alami itu bertumbuh, dan itu sebuah kasih yang ada di mana-mana secara umum. Walaupun hari-hari ini di zaman akhir ini ya memang ada kasih yang sudah rusak di dalam keluarga. Akhir-akhir ini ada berita kan yang di Kudus itu ada seorang bayi, seorang anak ya masih kecil sekitar 3 bulan dianggap hilang. Lalu semua orang nyari, nutuki panci, anak dikira gendut, dicari gendruwo, dibawa gendruwo begitu. Jadi viralnya dibawa gendruwo. Tapi tampaknya terakhir bapaknya juga ikut ritual nyari gendruwo. Ternyata setelah beberapa hari ya dialah gendruwonya. Ya, dibunuh bapaknya anak ini. Jadi ditaruh tas kresek, dimasukkan bagasi motor. Ya ada yang seperti itu ada. Tetapi sebenarnya memang sudah banyak. Tapi kasih alamiah di dalam keluarga itu sesuatu yang alami. Maksudnya begitu. Kita harus meninggalkan kasih alamiah kita yang bersifat jiwani ini, Bapak Ibu. Kalau kita mau sukses memikul salib. Demi dapat masuk dalam dimensi kasih yang lebih dalam, yaitu kasih Allah yang rohani tanpa melukai keluarga yang kita kasih. Ini perlu perenungan. Ya.
Kalau kita mau sukses memikul salib, kita harus meningkat kepada kasih yang lebih dari itu. Jadi kasih di antara keluarga yang muncul secara alami, yang ada di dalam setiap keluarga, yang dimiliki oleh seorang ibu yang melahirkan anaknya itu sudah mendekati tanpa syarat. Mendekati tanpa syarat. Sudah tipis sekali, mungkin juga, tetapi harus lebih dari itu. Kasih seorang ayah yang melindungi anak-anaknya, kasih seorang anak yang berbakti pada orang tua, kasih seorang kakak yang yang melindungi adiknya, adik yang sangat dekat dengan kakaknya. Ini kasih yang hanya ada di rumah dan kasih yang mendatangkan keadaan nyaman bagi jiwa. Jadi senyamannya di luar tetap lebih nyaman di rumah gitu. Kecuali keluarga-keluarga broken home. Kecuali yang sudah benar-benar rusak. Saudaraku tahu beberapa waktu yang lalu seorang yang bernama Tito ya. Nah, pasti tahu ya itu. Yang di Jakarta itu. Dia merawat ibunya yang mengalami gangguan mental selama 10 tahun kurang lebih di rumah yang sudah tua, rusak. Sampai dia tidak sekolah lagi. Jadi karena apa? Ini mamahku, ini ibuku. Meskipun orang lain mengatakan ini mengalami gangguan, tapi ini ibuku, aku tidak sekolah lagi, aku mau merawat. Jadi dia tidak pilih pindah rumah. Nah. Jadi kasih ini ada, saudaraku. Ini bersifat jiwani. Bersifat jiwani. Tetapi sudah tingkatannya luar biasa. Dan semua orang pasti bisa merasakannya ini. Semua orang bisa. Adakah di sini kita, di antara kita, yang rela ibu dirasani wong ronor ini ada? Walaupun jane yo elek. Gitu. Ini diomong elek nesu, wah ibu diomong nih, nyat ngono kuwi jane asli, tapi mbok aja diomong kan gitu ya. Jadi kita harus meninggalkan kasih alamiah kita yang bersifat jiwani demi dapat masuk dimensi kasih yang lebih dalam, yaitu kasih Allah yang rohani. Jadi masuk kepada dimensi kasih yang bersifat roh, yaitu kasih Bapa kita yang sejati, Bapa yang memberikan kehidupan dan nafas hidup yang menghembuskan pribadinya itu. Di sini mungkin kita harus berpikir dan harus benar-benar secara jernih kita merenungkan. Kita lanjutkan dulu. Ini perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi kunci sukses memikul salib itu benar-benar seperti membenci, tapi sebenarnya bukan benci. Gitu. Mulai beranjak untuk meninggalkan, mulai tidak nyaman lagi di situ. Karena kalau kita bisa masuk kepada dimensi kasih yang lebih tinggi, yaitu kasih Bapa yang bersifat rohani tadi, kita tidak akan melukai mereka. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Salib itu membawa Kristus untuk meninggalkan Bunda Maria. Walaupun Bunda Maria terus mengikuti di sepanjang jalan Via Dolorosa dan di kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, ini anakmu Yohanes, ini ibu." Jadi kalau Yesus mau menolak salib bisa demi mamahnya. Maria menjadi orang yang sepanjang hidupnya pahit, seperti namanya. Tidak ada orang yang seperti Bunda Maria. Tidak ada. Seorang ibu yang menerima konsekuensi dari kasihnya kepada Bapa untuk melahirkan. Melahirkan tanpa suami. Sebuah keputusan yang benar-benar berat. Kemudian setelah itu dia harus mengungsi setelah anaknya itu lahir
Dan sepanjang perjalanannya dia melihat anaknya itu yang bertumbuh menjadi orang yang begitu baik, dan pada akhirnya anaknya mengambil keputusan untuk disalib. Seorang ibu yang melihat anaknya dianiaya di depan matanya dan dibunuh di depan matanya dengan pembunuhan yang sangat kejam. Iblis bisa berkata kepada Yesus secara daging, "Apa ora mesakne ibumu?" Dia menangis. Itu. Maria mengambil keputusan untuk terus melihat anaknya yang dibunuh itu. Demi kasihnya kepada Bapa di surga, Kristus mengambil pilihan itu. Tetapi tidak melukai, pada akhirnya tidak melukai Bunda Maria. Mari kita lanjutkan. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kata membenci itu bukan berarti, ya wes aku tak gedeng karo bapakku. Ya. Setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih. Nah, daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, siapa? Istrinya. Nah ini masalah. Karo bapaknya ninggal demi Kristus. Sama ibunya demi Kristus, demi istrinya demikian. Aku nek mau melayani Tuhan, waduh istriku, aduh menyanyi dari Sabang sampai Maroko nggak selesai. Aku mau taat kepada Tuhan, tapi aku harus melayani istriku lebih dulu. Istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi artinya kita harus mengasihi Tuhan, memiliki ketaatan kepada Tuhan, melebihi kasih kita yang alami tadi. Inilah kasih yang melampaui segala akal, kasih yang tidak masuk akal. Seorang harus membenci ayah dan ibunya demi kasihnya kepada Bapa tanpa melukai perasaannya. Karena kalau kita memiliki kasih kepada Bapa secara sempurna, nggak mungkin kita akan tidak menghormati ayah dan ibu kita. Mungkin saja disalah mengerti, iya. Sementara waktu suami, istri, anak-anak bisa salah mengerti. Itu kehilangan nyawa. Kehilangan kenyamanan. Nah, sanggupkah kita memikul salib itu? Begitu. Jadi jangan berpikir, aku nak ikut Tuhan Yesus memikul salib, rono rene nggawa salib gitu ya. Gede-gedenan salib, atau nanti pas perayaan Paskah, Jumat Agung, kita bikin salib yuk, drama tentang salib, bukan itu. Atau saya sebagai pendeta, gue kalung salib yang gede-gede. Gitu. Ya, anak saya itu remaja ya, Pak aku pengen tuku kalung salib, yo tak belikan, kegedean. Iki kok aku malah kayak preman toh Pak. Era tinggu, sekarang tak kayak gantungan di mobil. Itu malah kayak preman tuh Pak. Gitu. Ya, preman-preman kadang juga kalungnya salib juga ya. Gitu. Bener juga kamu El. Nah, Lukas 14 ayat 27. 2-3. Kenapa kasih yang alamiah tadi seringkali harus kita tinggalkan demi ketaatan kita kepada Bapa? Karena zona nyaman di dalam keluarga itu tidak selalu membawa kita kepada kesuksesan pikul salib. Karena tidak ada kekristenan yang benar tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa salib, kita tidak akan sampai kepada Bapa tanpa pikul salib. Zona nyaman dalam keluarga kita itu kenapa harus kita tinggalkan? Karena bisa meleset juga di situ. Salah satunya adalah di mana di keluarga itu ada banyak kemakluman-kemakluman. Ini kalimat yang rodok B ya. Kita tuh seringkali dimaklumi di keluarga itu. Kesalahan-kesalahan kita, kemelesetan-kemelesetan kita. Ketika kita tidak diterima di luar, itu kita diterima di keluarga. Contoh. Ya, harusnya sih idealnya sih bangun pagi jam 5 berdoa. Tapi
keluarga kita memberi toleransi aja. Bapak ibu mesakno, mau bengi sinau kan gitu. Tidak mendisiplin. Diampuni. Kalau misalnya anak kita bertengkar kemudian berkata terlalu keras terhadap kakaknya dengan kata umpatan, itu kalau di luar mungkin sudah dipukul temannya, sudah ditonjok. Tapi di dalam rumah itu nggak ditonjok. Begitu. Di keluarga itu banyak sekali sesuatu yang kadang itu memupuk ego kita, sehingga itu kita menjadi orang yang meleset. Kasih yang diterapkan dengan salah. Ya, apalagi, mohon maaf, di luar sana tidak terjadi di sini. Ketika anak diasuh oleh neneknya. Orang berkata, kasih nenek adalah racun bagi cucunya. Jajan apa-apa oleh. Cilok. Es krim. Itu apalagi? Permen. Ibu itu, oh jangan makan permen. Engko gigis. Alah mau pisan nduk ibu wedi karo mboke. Nenek lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Gara-gara cucunya nenek dan menantu ribut. Ada kemakluman sehingga ego itu dipelihara dengan baik, bertumbuh. Nah, kok Samuel guyang-guyu? Kok guyu? Oh. Ngalami. Bapak Ibu terkasih. Salah satu contoh, saudaraku, kenapa kita harus masuk pada perubahan kasih alamiah yang jiwani ke dalam kasih Bapa yang rohani. Ya. Karena inilah yang memampukan kita untuk melumpuhkan ego. Agar kita dapat menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Ayo kita pelan-pelan. Salah satu contoh beginilah. Salah satu contoh itu terjadi kepada seorang yang bernama Adonia. Saudara pernah baca Adonia? Siapa itu Adonia? Nah, Mbak Kakung yang tahu. Adonia adalah anak Raja Daud. Ibunya bernama Hagit. Jadi anak Raja Daud ini kemudian konyol, saudara. Mati. Itu. Matinya itu kena pasal hukuman mati. Tragisnya yang memutuskan itu Raja Salomo, saudaranya. Jadi tindakan-tindakan Adonia ini bukan tindakan yang benar-benar baik, sehingga Adonia harus menghadapi sebuah konsekuensi hukuman mati karena sebuah peristiwa yang dia lakukan. Apa penyebabnya? Karena tadi sesuatu yang alamiah tadi. Jadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, ya, 1 Raja-Raja 1 1 ayat 6, maksud saya 1 Raja-Raja 1 ayat 6 dikatakan, selama hidup Adonia belum pernah selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi adiknya Absalom. Kita sudah belajar tentang Absalom. Dalam terjemahan lain dikatakan, Raja Daud ayahnya belum pernah menegur dan memarahi dia satu kali pun. Adonia sangat tampan. Ia adik Absalom. Jadi Bapak Ibu, seringkali ini yang terjadi. Adonia itu orang yang tidak pernah ditegur ayahnya. Gitu. Ada kemakluman. Baik ketika Adonia melakukan hal yang baik maupun yang tidak baik. Raja Daud tidak pernah negur. Jadi kalau anak-anak ditegur orang tuanya, jangan dipikir tidak mengasihi. Ayo doa, ayo baca Alkitab. Gitu. Jadi doa itu paling berat ya, datangnya sambil setengah terpaksa. Adonia tidak pernah menegur, sehingga kalau dalam kisah selanjutnya Adonia kemudian kena hukuman mati. Karena sesuatu yang benar-benar dia tidak pahami.
ketika ia ingin memperistri Abishag. Ya, kapan-kapan kita belajar tentang ini. Jadi merubah kasih alamiah yang jiwani ke dalam kasih Bapa di surga yang rohani, memampukan kita untuk melumpuhkan ego, menyangkal diri, dan pikul salib setiap hari. Jadi mengasihi Bapa lebih dari apapun. Mengasihi Bapa lebih dari kepada istri kita. Mengasihi Bapa lebih daripada suami. Mengasihi Bapa lebih daripada kepada orang tua. Mengasihi Bapa lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Yang sudah memang kasihnya sudah mengikat kita. Dan terbentuk secara alamiah yang itu memang kasih yang baik. Kasih yang mendekati sempurna, kasih yang benar-benar diberikan oleh ibu kita kepada kita, demi kasih kepada Bapa. Sampai di sini agak sulit ya. Itu seperti apa? Yaitu salib. Jadi kita meninggalkan kenyamanan. Karena tidak ada tempat yang lebih nyaman dari rumah kita. Maka ada nyanyian, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, karena ada kenyamanan. Matius pasal 5, 44 dan 45. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Nah, di sini baru kita akan bisa memahami. Dikatakan tadi kan, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, anaknya, dia tidak layak bagiku. Jadi membenci. Tapi di sisi lain, Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Bagaimana mungkin kita diperintahkan untuk membenci keluarga kita demi kasih kita kepada musuh? Nah, ini kunci sukses memikul salib. Jadi kalau kita tidak bisa meninggalkan zona nyaman kasih yang alamiah tadi, kasih yang bisa saja membinasakan, atau mungkin juga kasih yang tidak membinasakan, kasih yang memang sudah baik. Kalau kita terus saja berfokus pada keluarga kita, kita tidak akan bisa mengasihi musuh kita. Kita tidak akan bisa merasakan yang namanya mati terhadap sakit hati. Mungkin kita tidak sakit hati ketika kita dihina orang, tapi kita akan kecewa ketika ibu kita dicemooh. Mungkin kita tidak akan sakit hati ketika kita difitnah orang, namun kita tidak akan rela ketika adik kita dilukai. Lalu kita mulai marah, kita mulai reaktif. Sudah seringkali orang kan atau di medsos, saudara, ketika pendeta ini dihujat, dihina, dibully, pendetanya ajarku diam, lalu membentuk front kan ya, front pembela, nggak bisa, debat, ngamuk, karena memang fokusnya ada di keluarganya, kasih yang alami itu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih Kristus kepada Bapa, terfokus kepada keselamatan jiwa-jiwa yang ia tebus. Kristus rela meninggalkan Ibu Maria yang menangis dan mungkin pahit melihat penderitaan anaknya demi orang-orang yang perlu diselamatkan. Ini ketaatan. Dan Kristus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tanpa meninggalkan Bunda Maria. Ini dimensi kasih yang sangat tinggi. Jadi kita mengalihkan perhatian kita sepenuhnya kepada Bapa di surga saja. Dan kalau bisa demikian, kita tidak akan melukai keluarga kita, percayalah. Meskipun ada kata tadi membenci, artinya mungkin Alkitab ditulis tidak ada kata yang lebih tegas dari itu. Karena kalau kita tidak membenci, biasanya kita ada di zona nyaman itu dan tidak meninggalkan. Itu loh. Jadi membenci di situ bukan membenci dalam arti harafiah, tetapi kita sudah mulai meninggalkan
untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Yaitu kasih yang benar-benar tanpa syarat. Bukan hanya secara alamiah terbentuk, tetapi sebuah komitmen. Kalau tadi kasih dalam keluarga alamiah, udah otomatis lah. Coba, di sini ada meme, tiba-tiba dijewer sama Andes. Apa yang dilakukan? Heron, apa kira-kira? Apa? Tertawa. Dia dipecel katanya. Andes dipecel gitu ya. Alamiah loh, refleks loh. Coba, ini terjadi. Makanya ketika meme itu takut sama kita, dia curhat sama papanya. Papa, apa? Teman-temannya papa kok menakutkan semua. Gitu ya, gitu ya meme. Gitu. Karena takut sama Mas Ardi. Gitu. Sebenarnya Herod pengen Mas Ardi pengen dipecel, tapi kok lebih gede kan. Alamiah, saudaraku. Karena fokusnya kepada Bapa di surga, Bapak Ibu terkasih, kita akhirnya mengampuni, kita bisa mengampuni. Jadi mengampuni orang yang memusuhi kita, itu perlu komitmen, kita konsentrasi demi kasihku kepada Bapa. Demi kasihku kepada Bapa, aku akan mengampuni. Ini hal yang benar-benar sulit dan ini salib. Gitu. Salib, lebih baik menghindar. Saudara punya tetangga, gitu. Wah, pokoknya tetangga paling sulit. Iki tak selalu ini wangil, ngono. Ada saja. Gitu. Lebih baik menghindar atau bertemu muka dengan muka. Halo? Iya. Menghindari salib loh, saudara. Aku timbangannya awang raine telat kerja ora apa-apa tutup sih. Ngincen. Ora lunga-lunga to. Hafal semangat durung. Ya. Bertemu muka dengan muka, permisi Om, mari Om, kita dibuang muka. Monggo Om berangkat. Gitu. Berangkat Om, enggak dijawab. Gitu ya. Malah digeber, wer. Sudah terus piye? Ampunilah Tuhan dalam anugerahnya. Dan itu lebih baik menghindari salib loh saudara. Hindari salib. Ada masalah di kantor, persoalan dengan teman, menghindari salib. Kenapa mengundurkan diri? Temanku gak enak sing pena Om. Memang kerjaan hanya di situ aja. Lebih baik saya keluar kerja daripada ketemu orang itu. Salib tuh saudaraku. Tetapi kalau kasih kita itu benar-benar kasih yang bersifat batiniah dan rohani, bukan hanya secara jiwani tadi kita bisa. Meskipun itu salib. Salib itu pasti sakit. Salib itu pasti sulit. Salib itu pasti berat. Kalau tidak berat, itu bukan salib. Namanya liontin. Gitu, saudaraku. Namanya souvenir. Begitu. Coba hari ini. Besok praktek ya, saudara. Doa, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang menjengkelkan. Dimanapun berada. Saya mau pikul salibnya. Ya. Sini yang tertawa ini alami semua ini. Dan itu. Dan ternyata itu, salib itu ada di rumah saudara. Yang menjengkelkan adalah para suami-suami. Gitu. Mulai berdoa gimana? Pikul salib atau berdoa? Ya Tuhan. Doanya bagaimana? Tuhan, sungguh berat salib ini. Kapan dia pulang? Itu bukan salib, ngutuk itu nggak doa namanya. Mengutuk. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Kita belum dianiaya. Angel. 1-2 hari yang merongkol ini, pengen ketemu, opo salaman barang kan gitu ya. Ini berarti menghindari salib. Kasih Bapa itu begitu. Kasih yang alamiah. Kasih kita seringkali memupuk ego kita seperti zona nyaman di dalam keluarga. Tidak ada tempat yang lebih nyaman dibanding keluarga. Tidak ada tempat yang lebih nyaman dibanding pasangan hidup, kamar kita sendiri. Kamar itu lambang kenyamanan. Tetapi Alkitab mengatakan
kalau kasihmu kepadaku tidak lebih besar dari kenyamanan di dalam keluarga. Karena dikatakan, kalau kamu tidak meninggalkan istrimu, suamimu demi kasihku. Jadi, kalau kita tidak diterima oleh mertua, tidak diterima oleh anak, berselisih dengan yang lain, paling enggak ada kenyamanan di kamar sendiri, yaitu suami atau istri yang mengasihi secara tulus. Itu pun ditinggalkan demi kasih kepada Bapa. Supaya kita bisa pikul salib. Aduh, nggak bisa ini. Bisa tolong? Bapak Ibu terkasih. Ayat 45 di dalam kitab Matius pasal 5 tadi. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya, kesuksesan pikul salib itu adalah ketika kita memiliki kasih yang benar-benar tanpa syarat seperti Bapa di surga. Begitu. Jadi kita sudah memiliki sesuatu yang mengalir seperti apa yang Bapa pikirkan dan rasakan. Yaitu benar-benar kasih tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat, seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau agape terhadap aku? Apakah tanpa syarat? Dikatakan di sini. Karena dengan demikian, kalau kita memikul salib, kita meninggalkan kasih yang alamiah tadi, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Jadi kita disebut anak-anak Bapa di sorga itu kalau kita seperti ini. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi benar-benar memiliki kasih yang benar-benar utuh. Tidak pilih, tebang pilih. Kalau baik kita kasih, kalau tidak baik kita kutuk. Kalau baik kita dekati, kalau jahat ya kita hindari, tidak mendapat kasih dari kita. Kalau baik kita doakan, kalau tidak baik kita tidak doakan. Ya kalau baik nggak usah didoakan, sudah baik kok didoakan, pasti diberkati. Tapi kalau jahat, pasti dihukum. Supaya dia tidak dihukum, maka kita doakan. Gitu loh saudara. Seringkali batin kita mengatakan mustahil orang seperti itu bertobat. Kan gitu. Mungkin dia akan bertobat, apa iya? Tapi kasih kita yang benar-benar tulus. Seperti Bapa mengasihi semua manusia dan ingin semua selamat. Itu benar-benar menjadi manusia yang benar-benar penuh dengan hadirat Tuhan. Manusia yang benar-benar tulusnya itu dapat dirasakan oleh semua orang. Dan orang yang benar-benar mengatakan bahwa penghakiman adalah hak Tuhan. Kita tidak akan bereaksi terhadap kejahatan orang dengan perlawanan. Kita akan bereaksi dengan kasih dan pengampunan. Minimal kita berdoa kalau belum bisa menyapa. Minimal kita menyapa kalau belum bisa memberi. Minimal kita memberi kalau kita belum bisa berkorban lebih dari itu. Dan itu sulit. Dan itu salib. Kalau kita masih ada di dalam zona nyaman yang alamiah seperti di dalam rumah, saudaraku, ada banyak ego yang dipupuk seperti tadi. Di rumah itu banyak ego yang dipupuk. Ada banyak yang maklum. Kenapa bangun siang? Maklum. Kan ini libur, jadi tidak apa-apalah bangun siang. Kenapa enggak disuruh belajar? Kasihan, tadi habis main atau habis piknik atau habis dari rumah neneknya, enggak belajar sehari ini ya enggak apa-apa. Sampai suatu ketika, kenapa tidak disuruh mandi? Ora apa-apa wis tawadus. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Hah? Wis tawadus.
Itu kan kemakluman yang akhirnya membinasakan itu ada di situ. Maka kita harus tinggalkan. Kalau kita kasih kepada papa benar-benar disiplin. Doakan Pak, doa dewe. Kan gitu. Anak pendeta doakan Pak, doa dewe. Tadi saya juga bilang sama Felis. Pak, doa ben lulus. Apa ada ceritanya doa ben lulus? Gitu. Terus gimana? Ya memang Tuhan suruh menggarap ujian. Ya papa doa. Doanya bagaimana? Tuhan berkati Felis. Supaya dapat mengingat apa yang dia pelajari. Sehingga dapat mengerjakan ujian. Tuhan menjawab, Felis ora tahu sinau. Jadi ra nek sing ingat. Kan begitu. Nah kamu belajar, Tuhan menolong supaya dapat mengingatkan. Jadi gimana belajar? Lulus ujian karena kamu belajar. Begitu ya, ya para mahasiswa belajar ya dek ya. Doakan, ya, supaya cepat wisuda. Skripsinya digarap orang. Dan itu. Ada lagi mau olahraga, mau turnamen itu Kesia mau turnamen doakan supaya menang. Yang sana juga doa, sama-sama doa. Lawannya juga doa. Nah Tuhan terus piye? Gitu. Ya wis ben, tarung dhewe ngono. Sapa sing latihan itu tangguh kan gitu. Jadi kemakluman dibungkus dengan doa wis tak doakan tak pengestoni ya berkata Ibu menjadikan kamu sukses. Ya, itu bagian dari berkat, tetapi sebenarnya ketaatan itu penting. Ada kemakluman. Makanya dikatakan kita harus memiliki kasih Bapa yang benar-benar nanti kita menghadapi orang itu benar-benar mereka merasakan itu. Kasih yang tulus. Dan itu akan tampak ketika kita ketemu dengan orang yang tidak baik-baik saja. Kalau ketemu dengan baik-baik di sini, aduh saudaraku, semua baik, semua saling menghormati. Semua wangi, berangkat mandi. Nah, kalaupun tidak mandi ya pakai minyak wangi supaya nggak ketahuan kan gitu. Supaya segar. Tetapi di pasar, di kantor, di jalan, di pabrik, kasih yang tulus itu. Dan itu, aduh, salib. Kunci sukses kita adalah kalau kita memikul salib kita setiap hari, bukan setiap Jumat Agung. Setiap hari memikul salib, menyangkal diri. Artinya menghancurkan ego kita sendiri. Aku berhak untuk marah, tetapi aku tidak marah. Aku berhak untuk kecewa, tetapi aku tidak kecewa. Aku berhak untuk menuntut, tetapi aku mengampuni. Iya saudara. Hak kita sudah tidak lagi kita gunakan demi kasih. Sehingga kita disebut anak-anak dari Bapa di surga. Jadi jangan GR bisa mengatakan Bapa kami yang di surga. Kalau kita masih membedakan orang. Ya memang sudah beda, nggak perlu kita bedakan. Ini baik, ini jahat. Kita bisa menilai. Tetapi kasih kita kepada mereka tetap. Kalau mereka menjahati kita mendoakan. Seringkali kita kan tidak mendoakan. Maka kalau saudaraku dijahati, ingatlah bahwa saudaraku harus berdoa untuk orang tersebut. Gitu. Jadi kalau ada orang jahat terhadap saudara, saudara langsung ingat, Tuhan, ampunilah Yohanes itu. Gitu. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau khotbah kok kena aku. Padahal saudara saya nggak ngenai saudara, ya sampaikan aja gitu loh. Ampunilah Tuhan. Jangan sampai dia masuk neraka, aku masuk surga. Aduh pendeta aku masuk neraka. Aduh Tuhan, kasihanilah Yohanes. Haleluya. Saudara ketemu saya senyum, puji Tuhan Pak. Wis tak dongane Pak tak apura. Gitu saudara. Haleluya. Macet lagi. Gimana ini? Ya. Saudaraku paham dengan apa yang kita pelajari? Mungkin mudah untuk kita bicarakan, tapi sulit untuk kita. Tapi bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Mari kita tinggalkan zona nyaman. Kasih di dalam keluarga yang alami tadi, yang jiwani.
kasih yang kita rasakan nyaman, kita tinggalkan demi kasih kita kepada sesama. Dan itu kunci sukses memikul salib. Setapak demi setapak, sampai di Via Dolorosa, sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan menyerahkan diri. Katakan, Bapa, aku menyerahkan semua kepadamu. Sebut nama orang-orang yang melukai saudara. Ampunilah dia Tuhan. Dia ini siapa Tuhan? Jenenge siapa? Jenenge si A Tuhan. Lah ngopo? Ngenekne aku Tuhan. Ngene piye? Semakin saudaraku sebutkan semakin sakit. Nah itu salib. Gitu loh. Bola-bali misuhe aku Tuhan. Misuhe piye? Ngene iki Tuhan. Bar misuh usik ngapusi gondol duitku Tuhan. Terus ngomongin utang tapi ora dibayar-bayar Tuhan. Kan tidak boleh menagih. Ya sudah Tuhan, saya enggak nagih, tapi gerakkan hatinya Tuhan. Ya gitu loh. Utangnya piro? 1 juta Tuhan. Lah duitmu piro? 20 juta. Bebas no. Haleluya, abot ya Tuhan. Ya, ini. Jadi saudara bisa doanya suwi. Ya, anaknya, mamanya doa suwi banget sih. Karena ternyata semakin lama saudara berdoa, semakin banyak orang yang melukai saudara. Gitu. Salib. Ya. Salib. Nah, sekarang lihat salib di mana-mana dihindari. Tapi diumumkan ini salib, medsosnya mulai kan ya. Statusnya mulai salib-salib cuma tapi dihindari. Jangan hindari salib. Kalau kita mau menjadi anak Bapa di surga. Kita baca sekali lagi ayat 45. 2, 3. Haleluya. Inilah yang harus kita kerjakan. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bukan berarti kita memaklumi ketidakbenaran. Orang yang tidak benar, orang yang jahat itu akan bertobat kalau kita bisa menampilkan kasih kita kepadanya setiap hari. Kalau kita bisa berdoa untuk mereka, tanpa doa kita mungkin mereka akan binasa. Itulah salib. Kunci suksesnya lakukan setiap hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Damn.